هل السادة في حضرموت من نسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا؟ هذا سؤال يحتاج إلى ماذا؟ دراسة في السيرة مثل سيرة ابن كثير البداية والنهاية وتواريخ حضرموت. المهم أخبرنا أخونا مقبول حفظه الله تعالى أن 3 أتوا من العراق يا مقبول، من العراق، وهو يعني علوي والأهدل والثالث القديمي هكذا. وهؤلاء 3 ادعوا أنهم من أهل بيت النبوة، وأهل بيت النبوة لهم مكانة كبيرة في نفوس الناس. فنحن لا نستطيع أن نثبت نسبهم، لأنهم جاءوا هم أنفسهم وادعوا هذه الدعوة. نعم، ولا نستطيع أيضا أن ننسي نسبهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: 4 في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفقر بالأحساب والطعن في الأنساب. يقول: يا فلان اللهم أنت نعم من بيت كذا وكذا، هذا الطعن في الأنساب يعتبر كبيرة. نعم هم عددهم. وهناك أمر مغري وهو إكرام الناس لمن ادعى أنه من أهل بيت النبوة. نحن هنا في دماج في ذات مرة ونحن صغار جدا، فماذا أتانا شاب وقال: أنا سيد. فاستقبله واحد من أهل دماج، أي نعم، وكساه، وما شاء الله ولا ذلك الرجل ليس له أولاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, ya, ternyata ya polemik nasab Ba'lawi, ya Habib Ba'lawi Hadramut ini ternyata jauh sebelum Indonesia ada polemik ini. Negara-negara Arab termasuk Yaman, Arab Saudi dan sekitarnya itu sudah mempermasalahkan, ya, mempertanyakan keabsahan ya kaum Ba'lawi Hadramut yang mengaku Hadrami, yang mengaku Hasimi, yang mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini video langka, ya. Syekh ini menjelaskan tentang Ba'lawi. Beragam komentar, ya, ada yang pro dan kontra. Saya bacakan yang pro dulu, ya. Ini pro Ba'lawi. Komentarnya bahasa Arab tapi ada fitur diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Kita bacakan saja. Syekh An-Nabhani menunjukkan dalam bukunya Riyad Al-Jannah bahwa para sayyid keluarga Ba'lawi termasuk orang yang paling sehat di antara silsilah Nabi. Ya Allah. Jadi Ba'lawi ini adalah duriyah yang paling sehat katanya di antara para sayyid-sayyid yang lain. Masya Allah. Paling mapan dalam silsilah katanya dan paling berpengetahuan. Jadi yang paling hebat ini, yang paling syahih, yang paling sehat tuh Ba'lawi di antara sayyid-sayyid yang lain katanya. Ya Allah, luar biasa, ya. Nah, kita bacakan lagi selanjutnya. Nah, ada yang jawab, ya. Dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengaku sebagai bapak selain bapaknya dan mengetahui bahwa dia bukan bapaknya, maka surga diharamkan baginya. Sepakat? Yo, itu ngeri ini. Ya, kalau dia nggak terbukti sebagai juriyah Nabi, ngeri ini. Surga diharamkan bagi Ba'lawi ini.
Nah, ada yang komentar lagi nih, ya perkataannya benar, Syekh ini berkata benar, dan pemeriksaan genetik membuktikan bahwa mereka kaum Ba'alawi bukan berasal dari suku Quraisy maupun dari rumah tangga Nabi atau Ahlul Bait. Ya Allah. Nah, ada lagi dari Muhammad bin Baki 2214. Ini komentarnya bahasa Arab dan diterjemahkan ya, ada Google penerjemah. Silsilah mereka tidak terbukti seperti yang Anda katakan. Ketika Ba'alawi memasuki Hadramaut, Hadramaut mengalami konflik dan perselisihan suku dan agama, hingga ahli hukum Muqaddim Ba'alawi, kalau kita mufti dari Ba'alawi, meyakinkan suku Hadrami untuk meninggalkan senjata, dan ini disebut mematahkan pedang dan pergerakan menuju dakwah Islam. Nah, kalau di kita ini mufti Betawi ya kayak mufti Betawi, jadi nggak boleh perang, udah damai saja ya gitu, udah nggak boleh perang, jadi mematahkan semangat warga berperang 2 tahun yang lalu. Nah, ini komentar yang paling mengejutkan ini ya, dari Sami-Sami. Saudaraku, ada keraguan, jadi lebih baik dilakukan tes DNA untuk menghilangkan keraguan dengan pasti. Dijawab ya, seorang pakar silsilah Saudi di sebuah saluran televisi menantang orang-orang yang disebut sebagai penguasa Hadramaut Yaman ini, Ba'alawi, untuk menjalani tes DNA. Tes DNA tuh, ini 3 tahun yang lalu dan 4 tahun yang lalu, sebelum polemik nasab di Indonesia. Jadi mereka sudah mempertanyakan ya tentang keabsahan Bani Alawi ini. Nah, ada lagi dari Muhammad Alatas, kayaknya Habib ini ya, Habib dari marga Alatas ya. Membenci rumah tangga adalah dosa besar yang melahirkan kemunafikan. Adapun meragukan silsilah, tidak ada seorang pun yang mengucapkan kecuali orang-orang yang tidak memiliki landasan keimanan. Jadi katanya yang meragukan silsilah Ahlul Bait Yaman Ba'alawi ini adalah orang-orang yang tidak memiliki landasan iman. Ya, Habib Muhammad Alatas ya. Jadi dia ini lagi mencoba menafikan ya yang lain. Nah, ini menarik nih. Al-Ashraf ya, keturunan Syarif, dikenal di Maghrib dan di San'a sana, bukan di Hadramaut katanya. Ada yang balas, ya Tuhan kamu jujur ya. Nah, itu 7 tahun yang lalu, sebelum polemik di Indonesia ini yang ramai ini ya. Jadi mereka sudah mempermasalahkan, mempertanyakan keabsahan Dzurriyyah Nabi yang satu ini ya, Ba'alawi. Ada lagi nih, 7 tahun yang lalu ya, saya akan menambahkan Anda bertiga ke Hadramaut dari Irak, mengklaim garis keturunan, dan ceritanya terkenal dan penuh dengan buku silsilah katanya. Silsilah yang paling benar adalah keturunan Al-Hasani huruf B, dan membuktikan dari mereka muncul Imam Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Maka jangan sombong dalam menjawab dan membuktikan bahwa Anda lebih benar dalam silsilah. Nah, tantangan nih bagi kaum Ba'alawi itu. Yang paling benar itu ya Al-Ashraf yang di sana. Saya tambahkan Anda, wahai Ba'alawi, yang paling benar silsilahnya adalah masyarakat Hijaz ya. Tuh, 7 tahun yang lalu. Ya Allah. Masih banyak komentar-komentar yang lainnya ya, yang tidak bisa saya sebutkan. Ya intinya begitu. Sebelum polemik nasab ramai di Indonesia ini, dunia luar, khususnya negara-negara Arab, sudah mempertanyakan keabsahan nasab ya, ketersambungan nasab Ba'alawi min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan congkaknya, dengan sombongnya mereka berkata bahwa kami Ba'alawi adalah
sesehat-sehatnya, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya silsilah para sayyid yang lain. Allahu Akbar. Ini buktinya tuh. 7 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu mereka sudah berkomentar ya, tidak suka dengan perkataan-perkataan Balawi ini. Ya, sadarlah wahai muhibbin, ya. Sadarlah, kita punya ulama Nusantara yang lebih daripada mereka ya. Bahkan mereka di Indonesia itu didewa-dewakan, disebutnya Al-Habib, Al-Qutub, Al yang lain-lain. Padahal ulama kita juga lebih dari itu, jasanya, keilmuannya tidak kalah gitu doh. Karya-karyanya buka mata. Ya, kita punya negara pasti punya sejarah. Kita punya sejarah yang panjang, yang baik, yang luar biasa, sehingga Indonesia menjadi negara muslim yang terbesar di dunia. Kita harus bangga mempunyai ulama-ulama Nusantara, kita harus bangga. Gitu ya. Salam akal sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.